Di tanah Nusantara yang syarat dengan sejarah dan misteri, legenda selalu menemukan jalannya untuk hidup kembali. Di antara gunung-gunung yang menjulang dan hutan-hutan yang menyimpan rahasia leluhur, ada seorang pengembara yang namanya hanya terdengar dalam bisikan angin dan cerita rakyat. Joko. Tanpa asal-usul yang jelas, pemuda ini berjalan tanpa tujuan pasti. Namun takdir membawanya ke puncak Gunung Tidar. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib terkadang memudar. Di sanalah ia bertemu dengan sosok yang tak disangkanya. Bung Karno, sang proklamator, yang telah lama wafat namun masih menjaga tanah airnya dengan cara yang tak terduga. Dari pertemuan itu, Joko Lelono menerima sebuah amanah suci, menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto. Pesan tentang persatuan, tentang bahaya yang mengancam negeri, dan tentang harapan agar Indonesia tetap tegak sebagai bangsa yang berdaulat. Namun, perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan biasa. Ada kekuatan-kekuatan gelap yang mengintai, berusaha menggagalkan misinya. Dari hutan larangan yang angker, hingga konspirasi di jantung ibu kota, Joko Lelono harus menghadapi ujian demi ujian yang menguji keberanian, kesetiaan, dan keyakinannya. Akankah pesan Bung Karno sampai pada penerimanya? Mampukah Joko Lelono menghadapi bayang-bayang yang menghalangi jalannya? Inilah kisah perjalanan seorang pengembara, seorang penjaga amanah, dan seorang saksi sejarah yang berjalan di antara masa lalu dan masa depan. Di suatu pagi yang berkabut, seorang pemuda bernama Joko Lelono menapaki jalur setapak menuju puncak Gunung Tidar. Ia adalah seorang pengembara yang tidak memiliki asal-usul yang jelas, namun namanya sering disebut-sebut di berbagai penjuru negeri. Konon, ia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, seolah menyimpan pengetahuan dari masa lalu dan masa depan. Saat ia mencapai puncak, tiba-tiba kabut semakin tebal. Udara terasa lebih berat, dan hembusan angin membawa suara langkah seseorang. Dari balik kabut, muncullah sosok pria gagah berpakaian putih dengan peci hitam. Joko Lelono tertegun. Ia mengenali sosok itu. Irper Soekarno, Proklamator Indonesia, berdiri tegap di hadapannya. Anak muda, suara Bung Karno menggema di antara pepohonan. Kau telah sampai di tempat yang tepat. Aku menunggumu. Joko Lelono membungkuk hormat. Bung Karno, bagaimana mungkin? Engkau telah lama tiada. Bung Karno tersenyum. Jiwa para pemimpin tidak pernah benar-benar pergi. Aku hadir di sini karena ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadamu. Joko Lelono mengangguk, menanti dengan penuh rasa hormat. Bung Karno mendekat dan menatap Joko Lelono dengan sorot mata tajam. Dengarkan baik-baik, nak. Aku menitipkan pesan untuk Prabowo Subianto. Katakan padanya, perjuangan bangsa ini belum selesai. Indonesia harus tetap tegak, harus tetap mandiri, harus menjadi mercusuar dunia seperti yang dulu aku cita-citakan. Joko Lelono semakin penasaran. Apa yang harus kusampaikan, Bung? Prabowo harus ingat bahwa negeri ini berdiri di atas darah para pejuang. Jangan biarkan Indonesia tergelincir dalam perpecahan dan kehilangan jati dirinya. Ingatkan dia akan semangat Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Joko Lelono meresapi setiap kata itu. Ia merasa ada energi besar yang mengalir dalam dirinya. Bung Karno kemudian menambahkan, katakan padanya, negeri ini butuh pemimpin yang kuat, yang berani, yang mencintai rakyatnya lebih dari dirinya sendiri. Aku percaya padanya, tapi ia harus tetap setia pada rakyat dan tanah air. Tiba-tiba angin berhembus kencang, dan kabut mulai menyelimuti Bung Karno. Sosoknya perlahan memudar. Joko Lelono, sampaikan pesanku, selamatkan Indonesia. Suara Bung Karno bergema sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Mbalono berdiri di tempat itu cukup lama, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa, ada tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Dengan semangat yang membara, ia bertekad untuk menemukan Prabowo dan menyampaikan pesan Bung Karno. Ia tahu, perjalanan ini akan penuh tantangan. Namun, sebagai seorang pengembara yang telah melihat banyak hal, ia siap menghadapi segala rintangan. Maka dengan langkah pasti, Joko Lelono turun dari Gunung Tidar, membawa pesan suci untuk masa depan bangsa. Setelah menerima pesan dari Bung Karno di puncak Gunung Tidar, Joko Lelono memulai perjalanannya untuk menemui Prabowo Subianto. Ia tahu bahwa tugas ini bukan perkara mudah. Ada banyak rintangan yang menantinya, baik yang tampak di depan mata maupun yang tersembunyi di balik bayangan. Joko Lelono memutuskan untuk berjalan menuju Jarta, tempat di mana Prabowo berada. Namun,
Sebelum sampai ke tujuan, ia harus melewati hutan larangan, sebuah kawasan angker yang dikenal karena sering menelan para pelancong yang nekat melintasinya. Saat malam tiba, kabut pekat menyelimuti jalan setapak di hutan itu. Angin berbisik di antara pepohonan, membawa suara-suara aneh. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncullah sosok-sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Mau kemana kau, pengembara?" Suara mereka terdengar menggema. Djoko Lelono tetap tenang. "Aku membawa pesan penting untuk Prabowo Subianto. Jangan halangi jalanku." Salah satu sosok berjubah tertawa. "Pesan Bung Karno? Kau pikir kami akan membiarkanmu begitu saja?" Banyak yang tidak ingin pesan itu sampai kepadanya. Tanpa peringatan, mereka menyerang. Namun, Djoko Lelono bukan pemuda biasa. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan demi serangan. Ia menggunakan jurus peninggalan leluhur, langkah bayangan Garuda, untuk melawan mereka. Setelah pertarungan sengit, para makhluk berjubah hitam itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan suara tertawa yang mengerikan. Djoko Lelono melanjutkan perjalanannya dengan tubuh yang sedikit terluka, tapi semangatnya tak goyah. Ia tahu ada kekuatan gelap yang tidak ingin pesan Bung Karno sampai kepada Prabowo. Keluar dari hutan larangan, Djoko Lelono tiba di sebuah desa terpencil. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ki Jati, seorang petapa yang telah lama menjaga rahasia negeri ini. "Anak muda," kata Ki Jati sambil menatapnya tajam. "Aku tahu kau membawa amanah besar, tapi sebelum kau bertemu Prabowo, kau harus tahu sesuatu." Djoko Lelono menatap Ki Jati dengan penuh rasa ingin tahu. Ki Jati melanjutkan, "Ada kekuatan asing yang ingin negeri ini terpecah. Mereka akan melakukan segala cara agar pemimpin sejati tak bisa bangkit. Prabowo adalah salah satu pemimpin yang ditakdirkan untuk melanjutkan perjuangan Bung Karno. Tapi, ia harus diuji." Djoko Lelono mengangguk. Ia paham bahwa perjuangan ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Ki Jati memberikan sebuah kris pusaka kepadanya. Kris ini adalah simbol amanah. Jika Prabowo benar-benar pemimpin yang ditakdirkan, ia akan tahu maknanya. Dengan membawa kris pusaka itu, Djoko Lelono melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Djoko Lelono akhirnya tiba di Jakarta. Namun, ia merasakan ada yang tidak beres. Suasana kota terasa tegang, seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan secara diam-diam. Saat mencari informasi tentang keberadaan Prabowo, ia dikejar oleh orang-orang tak dikenal. Mereka mengenakan jas hitam dan berkendara dengan mobil tanpa plat nomor. "Ada yang tidak ingin aku bertemu Prabowo," gumamnya. Dengan kecerdikannya, Djoko Lelono berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang wartawan independen bernama Satria, yang telah lama menyelidiki kekuatan tersembunyi yang bermain di negeri ini. "Kau harus berhati-hati," kata Satria. "Ada pihak-pihak yang tidak ingin Prabowo mendapatkan pesan penting. Mereka takut jika bangsa ini kembali bangkit dengan semangat Bung Karno." Dengan bantuan Satria, Djoko Lelono akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menemui Prabowo secara langsung. Di sebuah malam yang penuh ketegangan, Djoko Lelono berhasil masuk ke kediaman Prabowo di Hambalang. Saat ia akhirnya berdiri di hadapan sang jenderal, hatinya bergetar. "Pak Prabowo," kata Djoko Lelono dengan penuh hormat, "saya datang membawa pesan dari Bung Karno." Prabowo yang sedang duduk termenung, menatap pemuda itu dengan tajam. "Pesan dari Bung Karno?" Djoko Lelono mengangguk dan menyerahkan kris pusaka yang diberikan Ki Jati. Saat Prabowo menerima kris itu, matanya berkaca-kaca. "Ini kris peninggalan para pejuang," gumamnya. Djoko Lelono kemudian menyampaikan seluruh pesan Bung Karno tentang Trisakti, tentang persatuan bangsa, tentang ancaman dari kekuatan asing, dan tentang harapan agar Prabowo tetap setia kepada rakyat dan tanah air. Prabowo menghela napas panjang. "Aku mengerti. Tugas ini tidak mudah, tapi aku bersumpah akan menjaga negeri ini dengan segenap jiwa ragaku." Djoko Lelono tersenyum. Amanah Bung Karno telah tersampaikan. Namun, perjalanan belum selesai. Kegelapan masih mengintai negeri ini, dan pertarungan untuk menjaga kejayaan Indonesia masih panjang. Dengan penuh keyakinan, Djoko Lelono berkata, "Saya akan tetap mengembara. Jika negeri ini memanggil, saya akan kembali." Dan dengan itu, ia melangkah keluar, kembali ke jalan takdirnya sebagai seorang pengembara, penjaga pesan para leluhur, dan pelindung negeri ini. Setelah menyampaikan pesan Bung Karno kepada Prabowo Subianto, Djoko Lelono mengira tugasnya telah selesai. Namun malam itu, saat ia hendak meninggalkan Hambalang, suara berat Prabowo menghentikannya. "Tunggu sebentar, nak. Aku tahu perjalananmu belum usai."
Joko Lelono menoleh. Tatapan Prabowo tajam, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Apa maksudmu, Pak? Prabowo mendekat. Tangannya menggenggam keris pusaka yang diberikan oleh Joko. Jika Bung Karno benar-benar datang dalam visimu, maka kau harus tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di negeri ini. Prabowo mengajak Joko Lelono masuk ke ruang pribadinya. Di sana, peta-peta Indonesia terbentang di atas meja, dihiasi dengan catatan dan tanda-tanda misterius. Ada kekuatan yang ingin negeri ini tetap terpecah, kata Prabowo. Dan mereka tidak akan berhenti hanya karena kita tahu keberadaan mereka. Joko Lelono mendekat, membaca beberapa catatan di meja. Nama-nama yang tertulis di sana bukan nama asing. Beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh berpengaruh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka ingin menguasai negeri ini dari dalam, lanjut Prabowo. Bukan dengan senjata, tapi dengan ekonomi, dengan politik, dengan membuat rakyatnya terpecah. Joko Lelono menghela napas panjang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Prabowo menatapnya dalam. Aku butuh seseorang yang bisa bergerak tanpa terikat aturan. Seseorang yang bisa menyusup ke tempat-tempat yang tak bisa kujamah. Seseorang sepertimu, Joko. Joko Lelono terdiam. Ia adalah pengembara, bukan politikus. Bukan seorang pejabat negara. Tapi ia juga bukan orang yang bisa berpaling dari tugas yang lebih besar. Kemana aku harus pergi? Akhirnya ia bertanya. Prabowo tersenyum tipis. Pergilah ke timur, ke Pulau Seribu Makam. Di sanalah kau akan menemukan jawaban yang sebenarnya. Pulau Seribu Makam, pintu gerbang rahasia. Joko Lelono melakukan perjalanan menuju Pulau Seribu Makam, sebuah pulau terpencil di timur Indonesia yang jarang dikunjungi manusia. Konon, pulau itu menyimpan banyak rahasia sejarah, termasuk makam para pejuang yang hilang dari catatan sejarah resmi. Saat perahu kecil yang ditumpanginya merapat di pantai berpasir hitam, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara di pulau ini terasa berat, penuh dengan energi lama yang masih bersemayam. Ia melangkah masuk ke dalam hutan bakau, mengikuti petunjuk samar yang diberikan oleh Prabowo. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah makam tua dengan nisan batu beraksara kuno. Kau akhirnya datang. Suara berat menggema dari belakangnya. Joko Lelono berbalik, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan tongkat kayu di tangannya. Siapa kau? Tanya Joko Lelono. Orang tua itu tersenyum tipis. Aku adalah penjaga rahasia negeri ini, dan aku tahu kau datang untuk menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Joko Lelono merasakan getaran di dadanya. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menuju takdir. Joko Lelono menatap lelaki tua di hadapannya. Tatapannya tajam, penuh rahasia yang belum terungkap. Penjaga rahasia negeri ini? Joko Lelono mengulang kata-kata pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Orang tua itu tersenyum tipis. Namaku Ki Jagasatru. Sudah lama aku menunggu seseorang seperti dirimu datang ke pulau ini. Joko Lelono merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak menginjakan kaki di Pulau Seribu Makam, hatinya tak henti-henti bergetar. Seakan ada kekuatan besar yang mengalir di tanah ini. Ki Jagasatru berjalan perlahan menuju nisan batu tua yang dipenuhi lumut. Di bawah tanah ini terkubur para pejuang sejati. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam bayang-bayang sejarah. Orang-orang yang berjuang tapi tak pernah disebut dalam buku-buku. Joko Lelono mendekat dan membaca aksara yang terukir samar di batu nisan. Negeri ini akan bangkit dari tangan-tangan yang setia. Apa maksudnya? Tanya Joko. Ki Jagasatru menatapnya dengan dalam. Mereka yang tertulis dalam buku sejarah bukanlah satu-satunya yang berjuang. Ada yang mati dalam kesunyian, ada yang berkorban tanpa pernah dikenang. Dan disinilah mereka bersemayam. Joko Lelono menghela napas panjang. Lalu, apa hubungannya dengan perjalananku? Ki Jagasatru menepuk pundaknya. Karena kau adalah bagian dari takdir itu. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang samar, Ki Jagasatru mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Ada pihak-pihak yang ingin negeri ini tetap lemah. Mereka tidak menyerang dengan senjata, tapi dengan adu domba, dengan membuat rakyatnya lupa akan jati dirinya. Joko Lelono terdiam. Ia teringat pesan Bung Karno dan peringatan Prabowo. Semua ini mulai terhubung seperti kepingan teka-teki. Ki Jagasatru melanjutkan, Prabowo berada di persimpangan jalan. Jika ia ingin membawa negeri ini kembali kuat, ia harus mengetahui kebenaran ini. Tapi musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menghentikannya dengan segala cara. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Joko Lelono dengan penuh semangat.
Ki Jagasatru tersenyum. Kau harus pergi ke jantung konspirasi, ke tempat di mana rencana-rencana jahat itu disusun. Dengan membawa rahasia dari Pulau Seribu Makam, Joko Lelono kembali ke Jakarta. Namun, ia menyadari bahwa kota ini tak lagi sama. Segalanya terasa lebih sunyi, lebih mencekam. Saat melangkah ke sebuah gang sempit di pusat kota, ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Joko Lelono, kau akhirnya kembali. Dari balik bayangan, muncul seorang pria berbadan kekar dengan sorot mata penuh ancaman. Siapa kau? Tanya Joko, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pria itu tersenyum sinis. Namaku tidak penting, tapi yang jelas aku dikirim untuk menghentikanmu. Tanpa peringatan, pria itu melancarkan serangan kilat. Joko Lelono menghindar dengan gesit, namun ia tahu bahwa musuh kali ini bukan sembarangan. Pertarungan sengit terjadi di gang sempit itu di antara temaram lampu jalanan yang berkelip redup. Namun, satu hal yang pasti, Joko Lelono tidak masih panjang. Kebenaran masih harus diperjuangkan. Joko Lelono berdiri tegap, napasnya memburu. Pria kekar di depannya kembali menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam sekejap, pukulan keras meluncur ke arahnya. Kau seharusnya tidak ikut campur, Joko, desis pria itu. Ini bukan urusanmu. Joko menghindar, gerakannya lincah seperti bayangan. Ia tahu musuhnya bukan orang sembarangan. Pukulan dan gerakannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang petarung terlatih. Namun Joko Lelono bukan orang biasa. Ia telah menempuh perjalanan jauh, belajar di para guru yang tak dikenal dunia. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindari serangan lawan dan melancarkan serangan balasan. Pria itu terpental ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi alih-alih marah, ia justru menyeringai. Menarik, aku mengerti sekarang kenapa mereka ingin menyingkirkanmu. Joko Lelono mempersempit jarak, tangannya menggenggam erat keris yang ia bawa sejak meninggalkan Pulau Seribu Makam. Siapa mereka? Tanyanya tegas. Pria itu menyeka darah di bibirnya, lalu berkata lirih. Kau akan segera mengetahuinya, jika kau bisa keluar dari kota ini hidup-hidup. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari ujung gang, beberapa pria berbadan tegap muncul, masing-masing membawa senjata. Joko Lelono sadar, ini jebakan. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dinding, menggunakan kecepatan dan kelihayannya untuk memanjat dan keluar dari perangkap. Para pengejarnya berteriak dan berusaha mengikuti, tapi Joko terlalu cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di atap bangunan, melarikan diri ke arah yang lebih aman. Namun, satu hal yang ia sadari, konspirasi ini lebih dalam dari yang ia duga. Setelah berhasil menghilangkan jejaknya, Joko Lelono segera kembali ke Hambalang untuk menemui Prabowo Subianto. Ia tahu, hanya Prabowo yang bisa membantunya memahami konspirasi besar ini. Saat bertemu kembali, Joko menceritakan semuanya, tentang Pulau Seribu Makam, tentang rahasia yang dijaga oleh Ki Jagasatru, dan tentang orang-orang yang ingin melenyapkannya. Prabowo mendengarkan dengan tenang, wajahnya tak menunjukkan rasa terkejut. Aku sudah menduganya, katanya pelan. Mereka yang bekerja dalam bayang-bayang selalu takut pada kebenaran. Itulah mengapa mereka ingin membungkam suara-suara yang berani. Joko mengepalkan tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Prabowo menatapnya dengan tajam. Jika mereka ingin bersembunyi dalam kegelapan, kita akan membawa mereka ke dalam terang. Joko menatapnya penuh tanya. Prabowo berdiri, melangkah ke jendela yang menghadap ke Cakrawala. Kita akan mengungkap siapa mereka. Kita akan memastikan negeri ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Joko Lelono tahu, perjalanannya masih jauh dari selesai. Kini, ia bukan hanya seorang pengembara. Ia telah menjadi bagian dari perjuangan yang lebih besar. Perjuangan untuk kebenaran, keadilan, dan masa depan negeri.